siapkan hati kita untuk memuliakan namanya. Segala pujian dan syukur hanya bagi Dia, Allah kita yang dahsyat. God.
hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
Segala puji, hormat hanya bagi Engkau, Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, telah rela turun ke dalam dunia untuk mengasihi kami, mengasihi orang yang berdosa, mengasihi orang yang berdosa. Tuhan, inilah karunia kasih yang paling besar yang kami terima. Karena Engkau Tuhan jadi Juru Selamat kami. Bapa, pagi yang indah ini kami ucap syukur atas kesempatan kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami persiapkan sepenuhnya tubuh, jiwa, dan roh kami hanya untuk Engkau. Roh Kudus yang kiranya menguasai setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan adalah persembahan yang kudus. Ada persembahan yang benar-benar memuliakan Engkau. Berkati setiap kami Tuhan yang melayani. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Agar ada satu kesatuan, ada kasih Allah yang mengubah hidup kami. Ada sukacita surga yang kami terima. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Ayo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap, kita katakan amin. Haleluya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Masih tetap berdiri saudara, kita terima sukacita surga. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah mengabarkan itu 2000 tahun yang lalu ketika Dia turun ke dalam dunia. Gembala-gembala di padang menerima kabar sukacita yang luar biasa. Kita saat ini pun masih menerima kabar itu. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, terima sukacita dari surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Di tengah badai yang bergelora, hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhku.
surga nyata penuhiku. Silakan kembali duduk.
Puji Tuhan, Tuhan telah hadir, jadi Raja dan dimuliakan. Itulah yang kita peringati di setiap hari Natal. Dan rasanya jangan setiap hari Natal kita peringati itu. Kita akan terus setiap saat menjadikan dia Raja atas hidup kita. Amin. Persiapkan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan Raja Maha Besar. Siapkan diri menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya dengan taat dan setia melakukan firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, betullah hati ini jadi berjalan untuk hormat, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Benar Tuhan, indahlah kerinduan kami sebagai umat-umat-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu Bapa. Kami percaya ini semua berbau harum di hadapan-Mu. Dan semua pujian kami pun telah menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, apapun yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, juga Tuhan yang kuduskan. Kau pakai lidah bibirnya agar dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Bapa. Bahkan kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu juga Engkau yang kuduskan Bapa. Agar kami pun dapat mengerti, memahami, terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga benarlah kami pun menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah diajak untuk memuji, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya berharap ini bukan sekedar apa yang kita lakukan di dalam gereja, bukan sekedar ucapan bibir kita, tetapi seperti lagu terakhir tadi, ku ingin menyenangkan Tuhan, itu menjadi sebuah lifestyle atau gaya hidup kita untuk selalu menyembah Tuhan. Saudara, sebentar lagi, lebih kurang 2 minggu lagi, kita bersama-sama akan merayakan Natal, perayaan yang rutin kita kerjakan. Dan biasanya ketika menjelang Natal, kesibukan di gereja menjadi luar biasa. Bahkan di luar gereja pun kesibukan luar biasa, walau dengan tujuan yang berbeda. Di mal-mal, di tempat-tempat umum, sudah banyak pernik Natal. Di satu sisi kita bersyukur toleransi yang begitu besar. Tetapi di sisi lain, apakah tujuan ornamen Natal, penyambutan Natal itu sesuai dengan apa yang menjadi maksud Tuhan Dia hadir ke dunia ini? Bahkan kita di gereja pun seringkali lupa apa yang menjadi esensi Natal itu sendiri. Kita sering lupa, kita mempersiapkan begitu sibuk, begitu gegap gempita, tetapi kita lupa akan makna Natal itu sendiri. Nah, minggu yang lalu kita sudah diajarkan tentang bersyukur sebab Tuhan baik. Pada siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan masa pranatal, yaitu hati yang menyembah. Hati yang menyembah. Kita akan baca terlebih dahulu saudara sebagai ayat dasar kita di dalam Lukas pasal 2 ya, belum bisa. Next aja. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Cukup panjang saudara. Tapi kita akan mendasari ayat atau renungan kita pada siang hari ini dari ayat ini. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dalam pembacaan awal kita, saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil, lalu nanti ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. Baik. 1, 2, 3, saya baca dulu yang genap. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang
menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Bersama-sama, 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Silakan duduk. Berita Natal, ya, berita Natal awal justru disampaikan atau diberikan kepada gembala-gembala. Apakah saudara muncul pertanyaan, kenapa berita Natal kok disampaikan ke gembala dulu? Padahal di situ saudara, kalau saudara pelajari di dalam kitab Injil, di situ ada orang-orang yang justru punya kedudukan agama yang tinggi. Mereka sudah belajar tentang bagaimana Mesias akan hadir, bagaimana Mesias akan datang, di mana Mesias akan dilahirkan atau akan muncul. Mereka sudah belajar dari kitab suci. Tetapi pertanyaannya saudara, kenapa justru berita kelahiran Yesus ini disampaikan kepada gembala-gembala? Yang kalau boleh dikatakan tanda petik, pemahaman mereka tentang agama, tentang kitab suci, tidak semahir ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam pelayanan keagamaan mereka pun sangat jauh. Tetapi justru berita sukacita Natal, berita kelahiran juru selamat dunia disampaikan kepada mereka. Nah, sebelum kita masuk ke itu saudara, kita mau melihat hati yang menyembah seperti apa. Next. Hati yang menyembah bukan bicara tentang satu ibadah atau liturgi saja. Sering kita berkata bahwa hati yang menyembah itu hanya kaitannya dengan agama. Kaitannya hanya dengan ibadah. Kaitannya hanya saat kita sedang di gereja. Kaitannya hanya tentang liturgi.
kita penyembahan, kita menyanyi, kita angkat tangan kita. Hati yang menyembah bukan hanya bicara tentang ibadah atau liturgi. Hati yang menyembah juga bukan hanya bicara tentang penyembahan atau bahasa roh. Sering saudara dengarkan, mari kita sama-sama menyembah. Mari kita sama-sama berbahasa roh. Menyembah, hati yang menyembah bukan hanya tentang penyembahan dan bahasa roh. Tetapi apa saudara? Hati yang menyembah bicara tentang hati yang tunduk pada Tuhan. Itu esensi hati yang menyembah. Bukan bicara liturgi, bukan bicara tentang ibadah yang hanya mungkin 1 minggu sekali kita lakukan di gereja. Atau juga bukan hanya tentang penyembahan di rumah kita setiap hari, kita bisa berbahasa roh, kita bisa menyembah dengan kusuk. Tetapi hati yang menyembah sekali lagi bicara tentang hati yang utuh yang mau tunduk pada Tuhan. Itu menyembah. Di dalam perjanjian baru dipakai kata proskuneo. Itu bicara atau digambarkan seperti maaf. Seekor anjing yang menjilati tangan tuannya dengan sukacita, dengan tunduk, dengan kesetiaan. Dan kalau digambarkan dengan bahasa yang lebih sederhana, menyembah Tuhan adalah penundukan diri kita dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukan hanya, sekali lagi saya katakan, jangan kita pernah bangga terhadap rutinitas agamawi kita di gereja. Saudara lihat, berita Natal justru bukan disampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang secara kasat mata sangat rajin di dalam bait Allah. Sangat rajin dalam ritual agama mereka. Sangat rajin di dalam tanda petik belajar firman Tuhan. Tetapi berita sukacita dan berita besar itu justru tidak kepada mereka, tetapi kepada gembala-gembala. Siang hari ini saudara, kita akan fokus kepada hati yang menyembah. Kita lihat dari pelajaran yang bisa kita ambil dari gembala. Di Alkitab banyak tentang contoh-contoh hati yang menyembah. Tetapi pada siang hari ini kita akan belajar dari gembala. Sekarang ciri seseorang mempunyai hati yang menyembah apa saudara? Yang pertama, orang yang punya hati yang menyembah adalah dia pasti punya kerendahan hati. Karena menyembah butuh penundukan diri. Orang yang bisa menundukkan dirinya berarti dia sudah punya kerendahan hati. Kalau saudara lihat gembala-gembala di padang Efrata secara sosial mereka termasuk golongan kelas 2. Mereka diabaikan, mereka dipinggirkan. Dan itu pun terjadi pada masa-masa sekarang. Ada orang-orang yang terpinggirkan, ada orang-orang yang tidak dianggap dari apa yang kita lihat secara kasat mata. Bahkan mungkin kita termasuk orang yang menyingkirkan mereka dan merendahkan mereka. Tetapi Tuhan memakai mereka saudara untuk menyampaikan berita sukacita. Biarlah itu menjadi renungan buat kita. Ketika kita tidak punya kerendahan hati, baik itu dalam hal sekuler, kita merasa punya kedudukan yang tinggi, kita merasa punya
materi yang lebih dari yang lain. Kita merasa punya jabatan. Atau dalam hal rohani, kita merasa sudah jadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita sudah menjadi aktivis. Bahkan mungkin kita merasa sudah jadi hamba Tuhan. Sehingga kita merendahkan atau tidak memandang orang lain. Itu berarti kita belum punya hati yang menyembah. Di dalam Misnah, saudara, Misnah itu adalah catatan tulisan dari hukum lisan Taurat. Ya, Misnah itu adalah catatan tertulis atau catatan tulisan dari hukum lisan Taurat yang dibuat dari generasi ke generasi. Di situ dicatat bahwa domba-domba dari Bethlehem, dalam hal ini adalah Efrata termasuk, karena Efrata adalah pinggir kota dari Bethlehem. Itu adalah domba-domba yang dikhususkan bagi persembahan korban di Bait Allah. Sekali lagi, domba-domba dari Efrata, Bethlehem adalah domba-domba yang dikhususkan untuk persembahan korban di Bait Allah. Saudara tahu apa yang dipersembahkan di dalam Bait Allah, dalam hal ini adalah domba, lembu, kambing. Itu adalah binatang-binatang pilihan. Bukan binatang sembarangan. Dan mereka harus dijaga betul-betul karena ada usia-usia tertentu dari domba-domba ini, kapan saatnya mereka akan dipersembahkan. Bagaimana kriteria fisik domba-domba itu. Dan gembala-gembala ini punya tanggung jawab yang besar, saudara, untuk menjaga domba-domba yang siap untuk dipersembahkan dalam Bait Allah. Dan ini adalah tugas yang juga sama pentingnya sebenarnya dengan tugas yang dilakukan oleh imam-imam dan juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Bait Allah. Mereka harus menjaga korban itu betul-betul siap, tidak bercacat. Usianya ditandai, saudara, karena ada yang harus usianya 1 tahun. Saudara kalau enggak nandai gimana, saudara? Bayangkan, domba begitu banyak, berapa yang usia 1 tahun, dia harus tandai. Lalu mana yang fisiknya baik, harus ditandai. Itu tugas yang berat, saudara. Karena ketika salah di dalam pemeliharaan domba-domba ini, lalu mereka berikan ke dalam Bait Allah untuk dipersembahkan, maka yang kena masalah bukan saja imam yang memberi persembahan atau yang memberikan ritual persembahan, tetapi juga dari gembala-gembala yang mempersiapkan domba ini. Tetapi bayangkan bahwa tugas yang begitu penting pun mereka dikesampingkan. Mereka tidak dianggap, tetapi mereka tetap lakukan tugas mereka. Mereka enggak mutung, saudara. Mereka tetap rendah hati, enggak dianggap ya wis. Saya tetap lakukan tugas saya dengan tanggung jawab. Dikatakan tadi di ayat-ayat awal, saudara, pada waktu malam mereka harus menjaga domba-domba itu. Malam tuh enaknya ngapain, saudara? Tidur. Dan siang mereka juga masih harus kerja, saudara. Membawa domba-domba ini kepada rumput. Dan saat malam mereka masih juga harus kerja ekstra. Tetapi mereka dipinggirkan, disingkirkan. Karena dianggap tidak level dengan kelas agamawan-agamawan yang ada. Tetapi Tuhan pakai siapa, saudara? Gembala-gembala yang dengan rendah hati tetap menjalankan tugas penting mereka. Sekalipun secara manusia mereka tidak dianggap.
Dan itulah ciri yang pertama. Orang yang punya hati menyembah pasti ada kerendahan hati. Saudara sudah capek melayani, tidak dianggap. Ojo mutung, saudara. Saudara dikritik, saudara dianggap enggak benar dalam melakukan tugas saudara. Terima itu sebagai masukan untuk lebih baik lagi. Tapi jangan mutung, jangan sakit hati, jangan lalu tidak mau pelayanan lagi. Contohlah gembala-gembala ini. Mereka tetap fokus pada panggilan mereka yang mulia sekalipun di hadapan manusia mereka tidak dilihat. Ciri yang kedua saudara, seseorang mempunyai hati yang menyembah adalah dia punya iman dan perbuatan. Saudara punya iman? Amin. Saudara punya perbuatan iman? Waduh, tambah pelan saudara. Kita harus punya iman dan juga perbuatan. Kalau kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-15 yang sudah kita baca tadi dan 16, saya bacakan ulang. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sampai sini dulu. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Itu bicara tentang firman Allah. Gembala-gembala ini percaya apa yang diberitahukan kepada mereka. Tetapi mereka bukan hanya percaya lalu diam. Tetapi apa saudara? Kita lihat di ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tadi percaya pada firman Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Bahwa akan lahir juru selamat dunia. Berita sukacita, berita luar biasa. Mereka percaya. Tetapi mereka tidak berhenti sampai percaya. Tetapi mereka lanjutkan dengan cepat-cepat mereka berangkat. Sering kita hanya ngomong tentang iman saudara, tapi perbuatan gak ada. Sering kita hanya ngomong hal-hal rohani, tapi kita tidak bisa melakukan itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Di gereja kita begitu beriman. Di gereja kita begitu saleh. Tetapi sudahkah secara utuh dalam hidup kita melakukan perbuatan iman kita? Yakobus pasal 2 ayat 19 saudara. Engkau percaya. Next mas. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Apa bedanya setan dengan orang percaya saudara? Seharusnya. Dalam iman kita sama. Mereka percaya juga sama Tuhan. Bahkan mereka sudah pernah mungkin tanda petik berhadapan langsung dengan Tuhan, dihajar Tuhan, disikat Tuhan. Mereka percaya, mereka gemetar saudara. Tetapi yang membedakan setan-setan, iblis dengan orang percaya seharusnya bukan hanya dalam hal iman. Mereka percaya tapi mereka enggak mau taat. Tetapi orang percaya seharusnya mereka percaya Tuhan sekaligus ditambah dengan ketaatan dalam perbuatan. Itu yang membedakan saudara. Kalau kita hanya bicara iman, setan pun juga punya iman. Setan pun percaya pada Tuhan. Nah sekarang kita ada di mana? Apakah kita hanya bangga dengan iman kita tetapi perbuatan kita jauh dari iman kita?
Gembala-gembala ini merespon firman Allah dengan segera. Mereka bukan sekedar percaya, tetapi mereka segera merespon firman Allah. Next. Sudahkah kita ketika mendengar firman Tuhan segera merespon, saudara? Atau kita tunda-tunda? Aduh Tuhan, firman-Mu berat. Atau aku enggak mau Tuhan melakukan firman itu. Oh, firman itu bukan buat saya Tuhan, buat yang lain. Perhatikan gembala ini saudara. Kalau saudara baca ayat atas tadi, ketika malaikat itu menyampaikan berita, di situ kalimat berita saudara. Bukan kalimat perintah, perhatikan. Malaikat itu hanya memberitakan. Tetapi gembala-gembala ini merespon itu sebagai perintah saudara. Betapa mereka sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Di situ tadi tidak disebutkan gembala-gembala itu suruh pergi kan saudara. Sana kamu pergi, cari bayi yang akan lahir, bayi juru selamat itu. Enggak diperintah saudara. Tetapi gembala-gembala ini merespon firman Allah dengan antusias. Kita saja ketika menerima perintah firman Tuhan saja sering gak mau melakukan saudara. Apalagi cuma sekedar berita. Hati yang menyembah adalah kalau kita punya iman dan perbuatan berjalan selaras. Kalau kita hanya baru punya iman, walaupun kita di gereja angkat tangan, walaupun kita di gereja menyembah Tuhan dalam mulut kita, walaupun di rumah kita penyembahan dengan bahasa roh, tetapi ketika iman kita tidak diselaraskan dengan perbuatan, berarti kita belum punya hati yang menyembah. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat bahwa mereka memuliakan aku, memuliakan Allah dengan bibirnya saja, mulutnya saja, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Hatinya enggak mau tunduk, hatinya enggak mau taat, mulutnya mungkin fasih dalam menyanyi, fasih dalam memuji Tuhan, fasih dalam berbahasa lidah. Tetapi ketika disuruh menundukkan diri pada firman Tuhan, enggak mau. Itu belum punya hati yang menyembah. Itu merenungan buat kita semua, termasuk buat saya. Saya bisa bicara di sini. Tetapi juga Tuhan menginginkan saya juga menjadi pelaku firman. Segeralah respon firman Allah hari demi hari. Enggak usah nunggu banyak saudara. Firman itu begitu banyak sehingga ketika saudara dapat satu firman, respon firman itu. Lakukan firman itu. Maka saudara akan belajar untuk memiliki hati yang menyembah. Selanjutnya yang ketiga saudara. Ciri seseorang punya hati yang menyembah adalah punya prioritas utama dalam hidup. Jadi orang yang punya hati yang menyembah, dia akan punya prioritas yang utama dalam hidupnya. Tidak usah dibaca, tadi kita sudah baca. Saat mereka dengar firman Tuhan, maka cepat-cepat mereka berangkat. Pertanyaan saya saudara, dombanya dibawa apa ditinggal saudara? Dibawa atau ditinggal? Ada yang dibawa, 1, 2 bisa dibawa ya saudara. Tapi mereka menggembalakan banyak saudara. Dan kalau dibawa semua enggak cukup kandangnya, tempat Yesus. Mereka tinggalkan domba-domba itu. Mereka prioritaskan kepada melakukan firman Tuhan.
dalam hal ini adalah mereka ingin mencari Yesus. Saya yakin bahwa ketika mereka tinggalkan domba-domba itu, mungkin sekejap muncul dalam pikiran mereka, waduh dombaku piye ya? Kalau ditinggal gimana ya? Tetapi karena hati mereka, pikiran mereka, ada prioritas yang harus dilakukan, maka pekerjaan mereka tinggalkan untuk mereka merespon firman Allah. Ini enggak mudah, saudara. Punya prioritas utama dalam hidup itu enggak mudah. Dan sering kali kita gagal atau salah mengambil prioritas. Next, kita masuk ke yang Kolose saja. Kolose pasal 3 ayat 2 katakan apa, saudara? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini tidak berarti Bapak Ibu Saudara enggak boleh melakukan aktivitas dunia atau aktivitas kehidupan sehari-hari yang dipikir rohani aja, bukan saudara. Yang dipikir gimana pelayanan, yang dipikir gimana di gereja, bukan itu maksudnya saudara. Ketika saudara memusatkan pikiran saudara kepada hal rohani, maka perkara jasmani yang saudara lakukan itu di dalam naungan hal-hal rohani. Sehingga ketika saudara bekerja, maka saudara akan bekerja sungguh-sungguh seperti saudara bekerja untuk Tuhan. Sehingga saudara tidak akan melakukan dengan sembrono, saudara tidak akan melakukan dengan asal-asalan. Karena pikiran saudara sudah kepada yang di atas. Apalagi dalam pelayanan. Bukan untuk melakukan sesuatu yang membuat menonjolkan diri sendiri. Jauh hal itu dari orang-orang yang punya hati yang menyembah saudara. Karena mereka tahu prioritas di dalam pelayanan mereka. Matius pasal 6 ayat 33 pun mencatat saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini bicara prioritas. Kalau prioritas utama kita adalah hal-hal jasmani, prioritas utama kita dalam merayakan Natal adalah hal-hal yang terlihat oleh mata, entertainment, pertunjukan, tetapi tidak dibalut oleh hal-hal yang rohani, esensi bahwa kita melakukan itu semua supaya nama Tuhan dipermuliakan, maka kita salah dalam mengambil prioritas. Pemain musik boleh mempersiapkan diri. Sekali lagi saya katakan ini enggak mudah. Tetapi biarlah kita belajar dari gembala. Mereka yang dianggap tadi kelas 2 tidak dianggap. Tapi sesungguhnya mereka punya tugas yang sama penting dengan tugas yang dilakukan oleh imam-imam dan orang Farisi. Tetapi mereka tetap fokus. Hati mereka tetap rendah. Dan mereka buktikan iman dan perbuatan mereka selaras. Orang Farisi punya iman, punya pemahaman Alkitab, tetapi mereka enggak mau lakukan. Dan prioritas. Gembala ini punya prioritas. Dia tinggalkan hal yang membebani untuk mereka datang kepada Yesus. Tetapi orang Farisi, mereka enggak mau rendahkan diri mereka. Mereka tetap bawa keangkuhan mereka sebagai orang-orang penting dalam bait Allah. Mereka tidak mau datang pada Yesus. Prioritas mereka adalah keakuan. Yang terakhir, dampaknya apa saudara? Kita sudah baca tadi ayat 20. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar
dan mereka lihat, perhatikan, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Orang yang memiliki hati yang menyembah ada dampak dalam hidupnya, yaitu mereka akan selalu mengalami sukacita karena menerima kuasa Allah dalam hidupnya. Next Mas. Ini kesimpulan kita dan juga sebagai akhir dari renungan kita pada siang ini. Bahwa seseorang yang mempunyai hati yang menyembah, dia akan selalu, saya katakan selalu, karena ada hal-hal yang akan membuat seseorang kehilangan sukacita. Tetapi orang yang punya hati yang menyembah, dia akan selalu alami sukacita karena dia menerima kuasa firman Allah dalam hidupnya. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan selalu sesuai kalau kita mau sungguh-sungguh punya hati yang menyembah. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui katamu. Sembah dan puji nui katamu. Sembah dan puji nui katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Haleluya. Saudara, siang hari ini kita sudah diajar untuk kita memiliki hati yang menyembah. Kalau kita saat ini masih punya pemikiran bahwa menyembah adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, Yesus kami puja. Mari kita ubah cara pandang kita. Kita sudah belajar dari gembala-gembala di Padang Efrata bahwa hati yang menyembah bicara tentang hati yang tunduk kepada Allah. Amin. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau punya otoritas dalam hidup kami. Haleluya. Sembah dan puji, sembah dan puji nui kata. Sembah dan puji, sembah dan puji nui kata Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji nui kata. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan undang dengan kasih Kristus Bapak Suharyanto untuk maju ke depan untuk berdoa bagi kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan pada siang hari ini. Sembah dan puji nui katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah
Terima kasih Tuhan buat isi hatimu yang kau beritakan kepada kami. Engkau ingin kami mengalami sukacita yang luar biasa. Tidak saat kami ada di gereja, tidak saat kami sedang pakai jubah pelayanan, tidak hanya saat kami pegang Alkitab, tapi Engkau ingin memenuhi kami dengan sukacita yang nyata, langkah demi langkah. Dalam keseharian kami, Engkau ingin kami memiliki sukacita yang kekal, yang tidak temporer, tapi sukacita yang semakin meningkat. Sehingga pada siang hari ini, Engkau memberitahu dengan jelas, Engkau kehendaki kami menjadi pelaku firman. Yang memiliki penundukan diri kepada firman. Dan diberi kekuatan untuk prioritas menyenangkan hatimu. Tuhan, kami sadari tidak mudah. Tidak mudah bagi kami yang sering terpengaruh oleh mata, oleh telinga yang berubah-ubah. Tapi siang hari ini kami berseru kepadamu ya Roh Kudus. Tolonglah kami untuk mendengarkan, menyimpan firman-Mu, dan diberi kemampuan melakukan firman-Mu. Sehingga seperti para gembala, ketika mereka sudah melakukan firman, mereka kembali kepada rutinitas dengan sukacita yang tiada tara. Dan itulah kerinduan kami. Ketika kami kembali pada rutinitas kami yang penuh pergumulan, sukacita kami tidak hilang. Tapi sukacita kami termeterai, bahkan boleh memancar pada orang yang mendengar dan melihat kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, rahasia firman-Mu buat kami. Dan berkati setiap telinga yang sudah mendengar dan melakukannya. Karena kami akan mengalami janji firman-Mu. Kami akan berbahagia ketika kami mendengar dan melakukan firman. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Allah kami. Seluruh doa, permohonan kami ucapkan di hadapan-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sudah alami sukacita Tuhan. Amin. Bawa itu terus ke rumah kita, bawa itu terus kehidupan kita sehari-hari dengan cara melakukan, merespon firman itu. Mari kita siapkan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian, terima sukacita saudara. Kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak lagi. Sukacita surga nyata
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan dan mungkin beberapa pekan ke depan yang berhubungan dengan acara Natal dan sebagainya. Kami persilakan. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Yusua Lantika, berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita selama sepekan. Ibadah ketiga akan digelar di Cabang Tugu pukul 16.15. Bagi adik-adik kids dan teen, mari bergabung di ibadah sekolah minggu jam 8 pagi. Untuk teens di gedung gereja dan untuk kids di gedung SAP. Yuk join di perayaan Natal Youth hari ini tanggal 11 jam 6 sore di gedung gereja. Tema Natal tahun ini adalah Light Up. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu pada pukul 5 pagi, gereja juga akan mengadakan doa pagi. Untuk mendukung kegiatan dan persiapan Natal tahun ini, ibadah doa Bidson yang biasanya diadakan di setiap hari Selasa, ditiadakan untuk sementara selama bulan Desember ini. Ibadah doa Bidson akan diadakan kembali pada bulan Januari mendatang, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2023. Setiap hari Jumat juga akan diadakan ibadah doa Bidson di gereja Cabang Tugu pada pukul 6 sore. Kemudian pada hari Sabtunya diadakan ibadah wanita pada pukul 16.15 di Cabang Tugu. Dalam rangka mendukung perayaan Natal, Panitia Natal juga membuka kesempatan untuk semua jemaat memberikan persembahan Natal. Persembahan bisa dimasukkan ke amplop khusus persembahan Natal seperti berikut ini. Dan dimasukkan kotak atau kantong kolektor. Amplop bisa diambil di atas kotak perpuluhan. Berikut kami tampilkan jadwal Natal untuk umum maupun Natal tiap wadah di GBDI House of Worship. 11 Desember, ibadah Natal HW Youth, jam 18. 14 Desember, ibadah Natal kaum pria, jam 18. 17 Desember, Natal kaum wanita, jam 16. 18 Desember, ibadah Natal Tugu, jam 16. 21 Desember, ibadah Natal KMDM, jam 18. 22 Desember, ibadah Natal HW Teens pukul 16.30. 23 Desember, ibadah Natal HW Kids pukul 15.30. 25 Desember, ibadah Natal pukul 7 pagi. 25 Desember, ibadah perayaan Natal pukul 17. 31 Desember, ibadah tutup tahun pukul 18. 1 Januari, ibadah awal tahun pukul 7 pagi. 1 Januari, ibadah awal tahun Tugu pukul 16.15. Shalom, sugeng enjing, salam karaharion, kula aturaken kagem sedaya jemaat GBDI Hayam Buruk lan Tugu. Kami pengurus kaum pria GBDI Hayam Buruk dan Tugu mengajak dan mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dalam acara besar kami, ibadah perayaan Natal kaum pria Pantekosta yang akan diadakan
besok pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 tepat jam 18 WIB bertempat di Gereja Pantekosta Hayampuruk dengan tema besar Iman yang Kokoh, di mana dalam perayaan yang akan kami adakan akan dimeriahkan dengan sajian pertunjukan ketoprak rohani yang akan dimainkan oleh Surya Asih Persada Budoyo dengan lakon Cumloroting Cahyo Sunar Ono ing Babilonia. Monggo sedherek sederek kinasih, kula dalasan para pengurus kaum pria hangantu-antu rawuh panjenengan sami. Ayo padha manembah marang Gusti Allah sing bener. Matur sembah nuwun. Ibadah perayaan Natal KMDM akan diadakan pada Rabu 21 Desember 2022 pada pukul 18 dengan tema Lahir di Hatiku. Ibadah perayaan Natal HW Teens akan diadakan pada Kamis 22 Desember 2022 pada pukul 16.30 dengan tema Aku Saksi Kristus. Ibadah perayaan Natal HW Kids akan diadakan pada Jumat 23 Desember 2022 pada pukul 15.30 dengan tema Aku Saksi Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilahkan untuk segera mendaftarkan diri pada P2N, paling lambat 3 bulan sebelumnya. Formulir dapat diambil pada sekretariatan gereja setiap hari Senin sampai hari Sabtu pada pukul 8 pagi sampai jam 2 siang. Sekretariat buka pada pukul 8 pagi sampai jam 2 siang setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara pada pukul 9 sampai jam 12 siang. Untuk informasi tentang sekretariatan bisa menghubungi nomor berikut 0895 2732 6859. Sekian jadwal kegiatan gereja GPDI House of Worship sepekan ini. Kita bertemu kembali minggu depan di ibadah 1 jam 6 pagi, ibadah 2 pukul 9 pagi, ibadah 3 pada pukul 16.15 dengan tema persembahan terbaik. Tetap jalani protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baru pertama kali ini ikut ibadah di tempat ini, ada? Puji Tuhan, selamat datang. Tuhan Yesus berkati dan kami tunggu di waktu-waktu yang akan datang. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyikan pujian terima kasih. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagi
syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena pertolongan-Mu, ibadah kami sudah boleh lakukan. Kami sudah memuji, menyembah, mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah iya dan amin. Bila firman Allah yang kami dengar pada kesempatan itu Tuhan, Engkau meteraikan dan kerjakan lebih jauh lagi dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat, merasakan, menikmati kebaikan-Mu yang lebih lagi daripada waktu-waktu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh yang terlibat di dalam ibadah pada pagi menjelang siang hari ini. Baik aser, leader, singer, tamborin, multimedia, musik, kolektan, bahkan seluruhnya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang memakai kehidupan kami untuk kemuliaan kebesaran nama Dikau. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang tahu, mengerti segala pergumulan persoalan yang dihadapi. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Sebab itu mari Tuhan Engkau tumpangkan tangan-Mu atas setiap kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu, kasih pertolongan-Mu. Sehingga melalui apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, membawa kami semakin menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau yang balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Demikian juga buat anak-Mu yang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga anak-anak-Mu boleh melihat, menikmati kebaikan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkati bangsa kami. Curahkan roh-Mu Tuhan atas bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara kita mulai sejak siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.